selamat pagi. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, ini lanjut pertemuan 2 tentang konsep dasar berkas. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ritme dan media tangan ya, dan bagaimana sih pembagian dari satu disk itu kita pelajari kemarin, di mana ada istilah track, sektor, dan cluster ya. Oke, lanjut hari ini tentang konsep dasar berkas. Oke, jadi model data itu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk merancang struktur penyimpanan bagi pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu tergantung dari model datanya ya, atau struktur datanya, sehingga bisa disimpan supaya dapat bekerja secara efisien dan efektif ya. Jadi kalau kita menyimpan data tanpa sembarangan lah gitu, ya ada kemungkinan saat kita memanggil atau membaca data tersebut akan membutuhkan waktu lama ya. Kemudian terutama struktur penyimpanan ini harus mendukung efisiensi pemrosesan data, terus sekumpulan program sistem informasi, aplikasi ya bisa berbasis web, mobile ya, mengikuti sistem berkas dan cara pengorganisasian filenya. Ini kita lihat dulu pengertian dari sistem berkas dan arsip ya. Ini sistem berkas atau pengarsipan, yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Dan nanti yang akan kita pelajari berikutnya ya. Bagaimana cara menyimpan datanya itu nanti lebih rinci bisa kita pelajari di sini ya. Dan nanti organisasi file itu kemarin kan sudah ya, ada gambaran lah ya tentang organisasi file itu kan ada yang spesial, contohnya menggunakan pita magnetis ya, atau contohnya kaset ya. Kemudian ada yang organisasi random, itu dimiliki disk ya. Hanya seperti itu, random bisa langsung disimpan sesuai dengan alamat pointernya gitu ya. Kalau spesial ya harus urut. Kaset kan misalnya harus merekam pertama selesai, baru bisa merekam data yang lain ya, atau yang bukan. Kita dengan disk berbarengan dalam bersama. Kemudian sistem akses, jadi cara untuk mengambil informasi dari suatu file ya. Kemarin sudah ditekankan kalau proses untuk pembacaan kembali itu kan mengambil informasi dari data yang sudah disimpan itu kan ada yang cepat, ada yang lama gitu ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi dari bagus tidaknya sistem berkas dan struktur data yang digunakan. Oke. Jadi pengarsipan dan akses. Jadi kalau sesuai dengan nama mata kuliahnya namanya sistem berkas ya. Jadi berkas ya, berkas itu ya berupa folder-folder gitu ya, folder-folder. Kalau kita lihat seperti di sistem operasi Windows, di sistem operasi Linux, Mac juga, itu memiliki sistem pengarsipan yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau di Windows itu membuat sistem operasinya itu di drive C ya, biasanya seperti itu di drive C, dan terdiri dari banyak arsip-arsip gitu ya, folder-folder di dalamnya ya, yang mendukung untuk sistem operasi ini. Berbeda halnya untuk yang Linux, ya nggak ada istilah drive C ya. Kalau di Linux dia pakainya, kalau kita install ya biasanya disimpan di root gitu ya.
Ya di dalamnya ada juga folder-folder atau arsip-arsip. Kalau Mac kurang tahu karena belum pakai gitu ya. Nanti ada mahasiswa yang sudah pakai bisa lebih tahu. Sini kita lihat pengarsipan dan akses ya. Adalah cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian record. Ya. Ini sistem berkas dan akses adalah sistem pengorganisasian, pengelolaan dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal. Sebenarnya sudah kita ketahui kalau ya, dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses penyimpanan data itu dilakukan secara fisik. Kemarin kan sudah mungkin di video yang kemarin ya, kan ada proses penyimpanan datanya itu dilakukan secara fisik. Ada sifatnya magnetis, ada yang secara fisik. Kalau yang magnetik mungkin kalau sudah nonton ada yang menggunakan sifatnya magnet gitu ya, ada kutub utara, ada kutub selatan, utaranya dianggap satu, direkam gitu ya. Ini kutub selatannya dianggap 0 ya. Dan teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file itu disebut dengan organisasi file ya. Varian organisasi file sekuensial ya, ada random. Itu adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menyimpan report-report yang ingin kita simpan. Dan secara lebih spesifik, pengarsipan dan akses itu berhubungan dengan insert, ada update, ada reorganisasi ya. Ya kalau insert, update kan sudah tahu ya, di sistem basis data ya. Insert untuk menyisipkan data baru, tambahan dalam tumpukan data. Kalau update itu kalau kita ingin mengubah data lama ya, dengan data baru, perubahan ini bisa dilakukan sebagian atau keseluruhan. Ya misalnya update-nya kalau data mahasiswa mungkin yang perlu diupdate hanya alamat saja ya sebagian itu. Kalau keseluruhan ya datanya ya diubah. Dan reorganisasi. Reorganisasi ini adalah penyusunan kembali record-record dari suatu file ya untuk jumlah data yang tetap. Nah misalnya kalau di Windows ada apa? Defragmenter ya, defragment. Kan ada kayak aplikasi lah gitu ya, aplikasi defragment. Ya, yang awalnya kalau kita lihat kita kan posisi filenya masih acak gitu ya, masih acak. Kalau setelah di defragment ya hasilnya sudah jadi rapi dan ada yang diurutkan gitu ya, jadi menjadi rapi yang jaraknya renggang-renggang gitu ya, itu menjadi rapi gitu ya, berurut misalnya. Kemudian ya organisasi bisa contoh sederhananya misalnya kalau kita kayak misalnya kan ada rak-rak ini ya, rak buku gitu ya, sudah memiliki kode-kode ya rak-raknya. Buku teknik informatika misalnya di rak 2 gitu ya, misalnya ada pengunjung perpustakaan tersebut mengambil buku gitu ya, kadang-kadang kan buku tersebut nggak dikembalikan tapi disimpan di meja gitu ya, kan jadi ya petugasnya akan menyimpan kembali di rak yang sesuai dengan ya contohnya lah ya, contoh dari daerah. Kemudian istilah-istilah dasar yang digunakan, sebenarnya istilah-istilah ini ya sama ya seperti di sistem basis data, hanya nama-namanya saja yang
beda gitu ya. Jadi maksudnya sama. Kita lihat dulu elemen data ini adalah salah satu nilai tunggal dengan satu penunjuk nama dan deskripsi karakteristik ya, yang memiliki tipe karakter, chart ya, nomor, integer, atau kode gitu ya, bar chart ya, dan panjang karakternya atau digit. Kita sebut dengan elemen data ya. Kalau di basis data kan ya, pada saat kita ingin membuat suatu data gitu kan, ya, suatu tabel, ini kan kita menentukan ya karakteristik dari data yang bernilai tunggal itu ya. Misalnya nilai NIM gitu ya, NIM itu ya misal kalau di Unram ya ada 9 karakter ya, F1D 016 001 itu ada 9 karakter, dan panjang tipenya seperti apa, apakah cat gitu ya atau integer. Nah itu disesuaikan dengan nilai tunggal tersebut. Kemudian item data ya, item data adalah referensi nama dan karakteristik elemen-elemen data yang menggambarkan suatu ini tempat menyimpan setiap atribut dari sebuah entitas ya. Jadi item datanya adalah atributnya ya. Kalau elemen data itu ya deskripsi karakteristiknya. Dan entitas, nah, kita kan sudah tahu ya, kumpulan objek yang terbatas atau terdefinisikan yang mempunyai karakteristik sama. Jadi memiliki karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya ya. Jadi karakteristik sama ini ya sama, misalnya entitas mahasiswa sama-sama punya NIM, sama-sama punya nama gitu ya, sama-sama punya alamat, sama-sama punya kita gitu ya. Cuma nilainya ya bisa berbeda-beda ya dari lainnya. Di sini entitas mobil, mahasiswa, nilai ujian, dan lain. Atribut itu adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas ya. Jadi seluruh atribut harus cukup untuk menyatakan identitas objek, atau dengan kata lain kumpulan atribut dari setiap entitas dapat mengidentifikasikan keunikan. Di seperti yang sudah kita pelajari di sistem basis data gitu ya. Jadi atribut ini harus ya salah satunya harus memiliki keunikan ya, supaya dia bisa nanti bakalan bisa membedakan antara entitas satu dengan yang lain ya. Entitas mahasiswa jadi bisa membedakan mahasiswa satu, mahasiswa tiga ya, objeknya bisa. Kalau mahasiswa kan NIM ya, NIM-nya bisa beda-beda. Kalau akan entitas masyarakat ya pakai NIK untuk kan keunikan dari setiap. Nah kemudian ada field ya, ini lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data. Contohnya ruang penyimpanan untuk identifikasi nomor siswa ya. Dan yang lainnya adalah suatu elemen yang memiliki atribut dan harga dan merupakan unit informasi terkecil yang bisa diakses. Jadi field ini adalah, kalau kita bayangkan tabel dari database itu adalah setiap sel dari isi tabel itu ya, itu adalah fieldnya. Misalnya kolom NIM gitu ya, kolom NIM dari siswa 1 itu memiliki record ya. NIM itu misalnya F1D 019 01, ada record dari mahasiswa 2 ada F1D 019 002 gitu.
Nah, F1D 019.001 itu adalah filenya ya. Di setiap selnya itu adalah fil. Kemudian record ya. Recordnya adalah gabungan dari fil-fil ya, yang dimiliki oleh satu individu. Ini lokasi penyimpanan yang terbuat dari rangkaian fil yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan beberapa entitas. Jadi record itu ya kumpulan dari fil-fil yang sejajar gitu ya, yang horizontal adalah record. Record dari record individu satu ya baris pertama gitu ya, record individu dua baris kedua dan seterusnya. Ya, saya rasa istilah-istilah ini ya sudah pernah kita bahas ya di sistem basis data, ini sudah bisa dimengerti. Kemudian file ya, jadi file ini kalau di basis data itu ya, jadi sekumpulan record dari tipe tunggal yang berisi elemen-elemen data yang menggambarkan. Nah, kalau di sistem berkas itu file ini kita bisa anggap seperti tabel tuh ya, tabel di basis data. Ini tabel siswa gitu ya, tabel mahasiswa. Itu adalah file ya, file. Kemudian akses data ya, akses data adalah caranya gitu ya, akses data. Suatu cara di mana suatu program mengakses secara fisik record dalam file penyimpanan. Ya, yang tadi sudah dijelaskan, ada organisasi ya, datanya dilakukan secara spesial, dilakukan secara random atau lainnya ya, menggunakan sequential berindeks, ke indeks, soalnya nanti kita akan pelajari dalam. Kemudian cara memilih organisasi berbasis itu tidak terlepas dari dua aspek utama ya. Yang pertama adalah model penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah model operasi berkas. Model penggunaannya itu ada dua ya. Pertama adalah batch, yang kedua adalah iteratif. Batch ini adalah suatu proses yang dilakukan secara kelompok. Jadi prosesnya dilakukan secara berbarengan ya. Kemudian yang kedua adalah iteratif, istilahnya iterasi gitu ya, perulangan ya, perulangan. Itu adalah suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record per record ya. Jadi misalnya kalau iteratif ini kita menyimpan record sama, misalnya record mahasiswa 1 kita simpan dulu, kemudian record mahasiswa 2, record mahasiswa 3, disimpan secara iteratif ya, iterasi. Ini berulang ya, berulang tapi datanya berbeda gitu. Kemudian kalau batch ya, prosesnya berlawanan dengan yang iteratif ya, jadi dilakukan secara langsung di perkelompok ya, berkelompok. Jadi datanya disimpan secara berbarengan, diproses secara bersamaan ya. Misalnya kalau ada kadang-kadang mungkin ada yang pernah buka ya, mengisi data gitu ya, terdiri dari beberapa halaman yang kita isi ya. Isi dulu beberapa halaman, nanti kalau bagian akhirnya sudah apa ya, misalnya ada tombol kirim gitu ya. Nah, kirim itu nanti akan dikirim
semua datanya secara berbarengan dari banyak data atau kolom yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi dikirim secara berbarengan, nanti akan masuknya ya. Kemudian model operasi berkas ya, kalau berdasarkan model operasi berkas dua gitu ya. Jadi ada yang pertama adalah creation, yang kedua adalah update. Update di sini adalah bisa berupa insert, ya, add, modifikasi atau delete. Ya. Kemudian yang ketiga adalah retrieval ya. Retrieval ini bisa berupa inquiry atau report generation. Yang keempat adalah maintenance, itu bisa berupa restart dan reorganisasi. Kita lihat satu-satu ya, penjelasannya. Ya, kalau creation itu ya, pembuatan berkas ada dua cara ya. Yang pertama, kita membuat berkas terlebih dan menentukan banyaknya record. Ya, record dimuat, di-load ke dalam berkas tersebut. Ya. Yang kedua adalah membuat record dengan cara merekam record per record. Kemudian selanjutnya adalah update ya. Update adalah pengubahan isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas tetap up to date. Selalu diperbarui. Ada 3 bagian dalam proses update, yaitu penyisipan, penambahan record, add, perbaikan record, ya, edit. Ya. Yang ketiga adalah penghapusan record. Ini hal yang selalu kita gunakan ya di data. Ada bagian seperti ini. Kemudian retrieval. Pengaksesan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Nah, misalnya kita ingin mendapatkan suatu data atau memeriksa kembali suatu data dari data yang sangat banyak gitu ya. Kita belajar sistem berkas ini kan jumlah data banyak gitu ya. Itu bagaimana proses pengaksesannya, itu disebut dengan retrieval. Ini retrieval itu dibagi menjadi dua, yaitu comprehensive retrieval dan selective retrieval. Kalau comprehensive retrieval ini adalah proses untuk mendapatkan informasi dari semua record dalam berkas. Misalnya display all ya, kemudian list nama dan alamat itu kita ingin tampilkan. Kalau kita hubungkan dengan basis data yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Kita lanjut. Jadi comprehensive retrieval ini kalau kita hubungkan dengan sistem basis data itu adalah query seperti select bintang from mahasiswa. Jadi semua data dari mahasiswa itu kita tampilkan, ya, kita akses. Atau ingin menampilkan beberapa kolom aja atau atribut, ya, misalnya select name, koma nama, saya koma PK, ya, from mahasiswa, gitu ya. Itu untuk ke dalam comprehensive retrieval. Kalau selective retrieval ini adalah mendapatkan informasi dari record-record tertentu berdasarkan persyaratan. Nah, persyaratan ini kalau di sistem data itu kan pakai keyword where gitu ya. Where apa gitu ya, itu sebagai syaratnya gitu ya. Coding kan pakai if ya, setara dengan if where. Contohnya misalnya list for gaji sama dengan 70.000 ya. Misalnya kita ingin menampilkan daftar
pegawai ya yang memiliki gaji sama dengan 7.000 ya. Atau kita ingin menampilkan data nama dan NIP ya yang merupakan angkatan tahun 1999, 2000 itu ditampilkan. Jadi persyaratan sebagai prasyarat ya, itu masuk ke dalam selective retrieval. Lanjut. Ini ada yang chat, suaranya kurang jelas. Gimana suaranya? Apa sudah jelas? Kurang jelas atau gimana? Ya Pak, agak sedikit kurang jelas tadi Pak. Kalau sekarang kayaknya udah cukup kok Pak. Cukup ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada maintenance ya. Maintenance adalah perubahan yang dapat dibuat terhadap berkas dengan tujuan memperbaiki program dalam mengakses berkas tersebut ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah restructuring gitu ya. Kemudian reorganisasi. Kemudian ini yang kita lihat yang pertama dulu, restructuring gitu ya. Structure gitu ya, merubah struktur ya. Perubahan struktur berkas ya. Contohnya di sini merubahnya itu ya mengubah panjang filenya diubah ya. Kemudian kita ingin menambahkan fil baru ya. Kemudian kita ingin membuat atau mengubah panjang dari record yang ada ya. Itu adalah masuk ke dalam ya, perubahan strukturnya. Kalau di basis data ya tipenya panjang karakter itu ya. Tipe datanya itu varchar, misalnya sebelumnya varchar kita ubah menjadi integer, itu semua masuk yang di poin pertama. Kemudian yang kedua adalah reorganisasi ya, perubahan organisasi bekas dari organisasi yang satu menjadi organisasi bekas yang lain. Misalnya yang sebelumnya adalah sequential, itu kita memakai yang berkas sequential berindeks ya, atau yang dari sequential kita kayak random gitu ya. Nah, misalnya sebelumnya menggunakan misalnya nih kemarin kan ada contoh kita magnetis gitu ya, yang dimana ya kebanyakan menyimpan lagu-lagu gitu ya, musik lah gitu ya. Kemudian perkembangan zaman gitu ya, karena sudah teknologi. Sebelumnya kalau pakai kaset kan perlu ada tape gitu ya. Nah, kalau kita ingin menyimpannya ke dalam yang kita ubah ke dalam digital gitu ya, misalnya kita simpan ke dalam disk atau CD-R, CD-RW gitu ya. Nah, itu kan dimana di sini kan sifatnya bisa random, bisa langsung ya. Jadi sifatnya nggak seperti pita magnetis yang prosesnya bisa kita, jadi ada perubahan gitu ya organisasi bekasnya. Itu contoh reorganisasi. Jadi untuk materinya setiap pertemuan nanti kita bahas berbeda-beda ya untuk organisasinya macam-macam. Kemudian kriteria dalam pengarsipan dan akses adalah kriteria teknis dalam penyimpanan data ya. Terutama bila jumlah data tersebut besar ya. Jadi dimana anggapan kita kalau kita belajar sistem berkas ini memiliki jumlah data yang sangat banyak ya, sangat besar. Jadi di sini kita lihat kriteria yang ada gitu ya. Yang pertama adalah kecepatan akses dalam pengambilan datanya. Perlu kita perhatikan kecepatan aksesnya, misalnya datanya sampai ratusan juta gitu ya. Kita ingin mengambil satu data saja ya, satu data saja. Nah, apakah butuh waktu yang cepat atau yang lama? Nah, itu
dipengaruhi oleh kecepatan aksesnya ya. Kemudian biasanya kalau sekuensial, misalnya kalau kita ya apa aja nih, misalnya lagu ya, kaset, yang mungkin yang nggak pernah lihat kaset mungkin ya bisa dibayangkan aja, jadi sifatnya sekuensial, jadi berurut, lagu 1, lagu 2, lagu 3. Nah, kalau kita ingin mencari lagu 4, nah itu kan kira-kira di tengah kan dari kita kaset tersebut. Itu kan akan membutuhkan waktu ya untuk mengakses. Nah, saya ingin mencari lagu keempat. Nah, kira-kira posisinya di mana ini gitu ya. Itu nah itu yang membuat waktu ya jadi banyak terbuang. Kemudian yang kedua, kemudian peremajaan ya, editnya, insertnya, delete-nya itu lebih mudah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan reorganisasi data. Ya. Kemudian yang keempat adalah pemakaian penyimpanan storage minimal mungkin. Jadi diusahakan dalam menyimpan data ya, jadi seminimal mungkin. Penyimpanan data ini untuk membuat seminimal mungkin itu ya tergantung dari pada saat kita membuat kalau di basis data itu deskripsinya itu ya. Jadi panjang karakternya berapa yang kita set di awal itu akan mempengaruhi ke depannya ya untuk pemakaian penyimpanan data. Misalnya nama mahasiswa, dari tabel mahasiswa itu kita set 100 karakter ya. Nah, pada kenyataannya kan tidak ada tuh nama ya seorang mahasiswa yang namanya itu ya sampai 100 karakter. Nah, otomatis kan sisa, misalnya namanya hanya 25 karakter. Nah, sisanya kan ada 75 karakter ya yang tidak terpakai. Tidak terpakai. Nah, itu yang kalau digunakan secara terus-menerus, ya makin banyak space media penyimpanan yang tidak terpakai, yang sudah disediakan oleh sistem operasi tapi tidak digunakan. Itu kan itu akan, kalau kita akumulasi itu akan menambah apa ya, menghabiskan kapasitas dari media penyimpanan ya. Nah, itu yang diusahakan kalau bisa seminimal mungkin. Nah, caranya ya disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya nama ya diambil rata-rata saja, yang misalnya nama kita atur 35 karakter gitu ya. Nah, kalau ada nama yang lebih dari 35 karakter, nah kan biasanya akan terpotong ya, potong namanya, nggak masalah gitu ya, daripada banyak yang mubazir gitu ya. Jadi diambil ya kisaran aja lah gitu, nama misalnya 30 atau 30 karakter ya, sehingga soalnya kalau ada data nama yang lain hanya 15 karakter kan, yang tidak terpakai 10 karakter itu lebih baik daripada kita men-set 100 karakter tapi yang tidak dipakai itu ada 85 karakter. Nah, itu kan lebih bagus ya daripada itu. Nah, makanya lebih baik kita men-set rata-ratanya. Kalau NIM ya mungkin karena sudah sama semua ya 9 karakter ya, ya jangan ditambah jangan dikurangi ya, 9 karakter dikurangi jadi 8 atau jadi 10. Nah, itu kan ada sisa, kalau pakai 10 ya ada sisa 1 karakter yang tidak terpakai ya space-nya. Kalau kita akumulasi dari berapa ratus mahasiswa, 1 karakter itu yang tidak terpakai, nah itu kali 32.000 misalnya, ada 32.000 space tempat penyimpanan yang tidak dipakai bazir ya. Jadi dari situ bisa kita atur ya, jadi ya seperti apa ya.
Ya, model yang lain juga, misalnya kalau kayak jenis kelamin, ya, misalnya ada yang pakai kode 1, oh itu kita anggap laki-laki, kode 2 kita anggap wanita gitu ya, atau perempuan. Itu kan daripada kita tulis laki-laki ini kan ada 9 karakter gitu ya, perempuan 9 karakter juga ya. Nah itu kan kalau pakai kode hanya 1 dan 2 ya kan hanya 1 karakter, itu jauh lebih bagus. Itu ya trik-triknya ya supaya media penyimpanan yang kita gunakan bertahun-tahun tuh ya selalu ada lah itu ya space kosongnya. Jadi nggak cepat habis, nggak setiap tahun kita harus ganti media penyimpanan karena borosnya data ya, kurang efektif ya. Kecuali kalau dananya tak terbatas ya silakan aja ganti media penyimpanan semakin bagus ya. Kemudian beberapa kriteria non teknis ya. Yang pertama adalah ekonomis ya. Ekonomis yang murah gitu ya. Segala sesuatu yang berhubungan perancangan ya. Murah tapi kendal gitu ya, tapi bagus. Nah, gitu. Misalnya kita membeli media penyimpanan, mencari yang kapasitasnya besar tapi biayanya harganya murah ya, gitu. Wajar lah ya, jadi sisi. Kemudian pemeliharaan, maintenance, dan integritas data mudah dan konsisten ya. Ini tadi ya, modifikasi data, update-nya. Kemudian andal, jadi andal bisa digunakan kapanpun gitu ya, diproses kapanpun data tersebut ya. Karena data tersebut ingin digunakan oleh aplikasi A, kemudian nanti ada aplikasi B, aplikasi C, nah itu selalu bisa digunakan. Kemudian ada proteksi itu ya, proteksi keamanan perusahaan, itu kriteria non teknis yang diperhatikan proteksi. Biasanya kalau proteksi ini ya mungkin tugas dari, kalau database itu administrator database itu ya, jadi proteksi datanya ya harus bagus gitu ya. Termasuk juga backup gitu ya. Datanya kalau terjadi apa-apa ya sudah di backup. Itu adalah keamanan data gitu ya. Kemudian kita lihat nih presentasi data gitu ya. Ada yang logik dan fisik. Jadi ya apa sih bedanya gitu ya. Kalau kita lihat dari pengertian ini, presentasi data logik itu seperti yang kita buat gitu ya. Kalau di database itu kita rancang itu tabel-tabelnya, tipe datanya, karakternya, nah itu masuk ke dalam tipe representasi data logik ya. Kalau yang fisik itu namanya fisik ya, lebih gimana sih proses penyimpanan datanya ya secara fisik di media penyimpanan gitu ya. Kalau kita lihat di sini adalah menyinggung bagaimana data digambarkan dalam media penyimpanan, perubahan representasi logik ke fisik ya, dari data yang kita sudah rancang di representasi data logik itu kita pindahkan ke fisik ya. Nah, memindahkannya ya sistem operasi, bukan kita ya, kita kan nggak bisa mengakses melalui dalam ya proses untuk menyimpan datanya. Hanya saja kita perlu tahu ya proses penyimpanan data itu seperti apa gitu ya. Misalnya di sini adalah kalau kita menyimpan data itu kan, nah, sebelumnya saya bilang ada pointer gitu ya, memiliki address, atau di dalam kalau kita belajar algoritma gitu ya, Alpro atau Alprodata itu kan ada array gitu ya. Array ini kan berupa rak-rak 0, 1, 2, 3 gitu ya, dan 15. Nah itu memiliki
alamat-alamat tertentu ya di disk nanti untuk menyimpan datanya. Nah, akan disimpan data-data logic itu akan disimpan di setiap array ini ya, setiap array 0, array 1, array 2, array 3, nah itu bisa disimpan di sini ya. Proses penyimpanannya ya seperti ini ya, jadi perak-perak gitu ya. Ini ya, seperti array simpan datanya. Kemudian representasi file ya. Data disimpan dan digunakan dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda ya. Jadi data itu kan karena memiliki umur yang panjang gitu ya. Nah, untuk kegunaan untuk kegunaan datanya itu kan bisa variasi ya, tergantung orang yang menggunakan data tersebut ya. Nah, ada yang ingin menganalisa sesuatu gitu ya, analisa orang A ingin menganalisa A gitu, orang B ingin menganalisa B dari data yang sama ya, kan memiliki kegunaan yang berbeda-beda ya. Ini representasi data secara logik dan fisik ditampilkan pada level mikroskopis ya, sangat kecil sekali sehingga kita nggak bisa lihat secara langsung ya, seperti proses penyimpanan di CDR ya, itu kan sifat penyimpanannya adalah optik ya, ya laser dibakar gitu ya. Pada dasarnya kan kalau kita lihat dari materi yang sebelumnya itu ya, itu ada pit line gitu ya, ada lubang dan yang tinggi gitu ya, seperti ada lubangnya gitu ya, lubang itu ya seperti sinyal apa yang persegi gitu ya, sinyal persegi, ada sistem digital lah gitu ya, ada nol itu kan bawah gitu ya, satu ya naik ke atas, nah, seperti itu. Kalau kita bayangkan itu kan pasti naik turun gitu ya, nggak mungkin sehalus kalau kita memegang di CDR ya, kan karena sifatnya mikroskopis sangat kecil kali. Kemudian cakupan berikutnya adalah file yang sering digunakan, kumpulan lebih besar dari rangkaian informasi saling berhubungan. Di antara setiap file itu ya, file itu kan data apa, tabel gitu ya. Tadi kan istilah di awal kan sudah dijelaskan kalau file itu seperti tabel yang ada ya, kita bukan seperti lagi sama gitu ya, sama seperti tabel yang ada di. Nah ini contohnya ya, kalau file ya, file ini ada database personel gitu ya, personil gitu ya, di mana di dalam database ini ada file gaji dan file skill gitu ya, atau tabel gaji dan tabel skill. Kita lihat, nah ini ada tabel pegawai. Nah tabel gaji ya ini ya hubungan dengan pegawai gitu ya, di mana ada file gaji di tabel pegawai. Ya, tabel pegawai ini memiliki kolom file nama, ada kolom nomor ID, ada kolom gaji gitu ya, ada file. Ini untuk record pertama yang sebelah kiri, record pegawai kedua, dan kanannya. Untuk yang berbeda gitu ya, untuk apa? Oh ini yang dua ini yang kiri ini ada tabel gaji ya. Ini penjelasannya di sini adalah record pertama untuk pegawai satu gitu ya. Record pertama untuk record kedua untuk pegawai, record kedua ya untuk seorang pegawai gitu ya. Kembali lagi untuk tabel skillnya, kolomnya ada nomor ID, departemen, dan skillnya apa gitu ya. Juga untuk pegawai yang kedua ada recordnya. Seperti ini ya, jadi elemen-elemen data dasar ya, kalau kita bayangkan basis data ya sama gitu ya, cuma hanya istilahnya saja yang beda kalau di sistem berkas. File ya
ya atribut lihat ya. Kalau di sini file di sistem berkas itu ya nilai-nilai yang ini ya 5601 ini termasuk file ya, file 1. Nanti ada Vina ini file 2, file yang 300.000 ini file 3. Nah, itu adalah file ya kalau kita belajar di sistem berkas. Kalau atribut itu ya kolomnya ya, satu kolom ini ya, kolom nama, kolom nomor ID, kolom gaji itu adalah atribut. Ini ya. Kemudian karakter. Nah, karena ini mengulang kembali ya dari istilah-istilah yang ada di database. Nah, karakter itu seperti sudah kita ketahui merupakan ini ya, alfabet gitu ya, alfabet, angka, atau simbol-simbol itu adalah karakter ya. Bit dan byte itu merupakan elemen data yang lebih kecil. Untuk elemen-elemen data komputer ya, sepanjang pemakaian kata dan halaman gitu ya, karakter merupakan elemen data yang paling kecil. Selanjutnya ada field ya, field. Di level data lebih tinggi berikutnya adalah field yang berisi sekumpulan karakter ya. Sekumpulan karakter tadi kan ada field 5601, field 300, ada field Vina gitu ya. Karakter itu ya kalau Vina ya huruf F, I, huruf N, huruf A. Jadi di kata Vina ini ada 4 karakter ya. Di 5601 ada 4 karakter juga gitu. Di 300.000 ada bisa kita anggap 6 karakter atau 7 karakter, kalau jadi ke titik ya 7 karakter gitu. Itu bisa kita anggap sebagai karakter. Tapi gabungannya gitu ya, gabungnya field ya, satu field Vina menjadi field, satu field ya, dimana Vina terdiri dari 4 karakter ya, gabungan dari karakter ya. Ini kalau kita istilah yang lain gitu ya, kalau kita sudah pelajari pro gitu ya, atau yang lainnya itu kan istilahnya sama ya sebenarnya. Ini sama dengan string ya. String ini kan gabungan dari karakter ya, karakter sama lah istilahnya. Dan record, nah record ini ya sudah ya kita bahas tadi. Di sini kita lihat, nah kalau record ini ada dibagi menjadi dua itu ya. Record dengan panjang tetap itu istilahnya lah fixed length. Record dengan dan record dengan variabel yang berubah gitu ya. Variabel itu berubah, berubah-ubah ya. Jadi ada fixed length dan variable length. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari lebih jelas ya nanti di materi-materi selanjutnya ya. Saya lupa pertemuan keberapa ini, antara besok 3 dan 4 mungkin ya, sekitar itulah. Jenis-jenis record itu dan penyimpanannya seperti apa gitu ya, itu nanti kita pelajari detail. Nanti ada gambarannya juga, ada fixed length dan variable length itu gambarannya seperti apa gitu ya. Jadi ini yang jenisnya ya, jadi per record atau record size itu dibagi menjadi dua bagian. Record kan sudah tahu ya, tadi merupakan kumpulan file yang saling berkaitan ya. Kalau kita kembali ke gambar, nah ini ya, jadi Vina 501 300.000. Nah ini dalam satu baris ini merupakan record pertama gitu ya. Nanti ada baris kedua, nanti ada record kedua, nanti ada baris ketiga, record ketiga, dan seterusnya. Nah, recordnya. Kemudian ada file, nah, ya file ini ya
Kalau kita lihat dari tabel ini, gambar ini adalah tabel itu ya, file. Tabel ini tabel file gaji, file skill, itu ya, tabel gaji, tabel skill, gitu ya. Jadi istilahnya ya, tabel. Kemudian hubungan antara field, record, dan file. Ini kita lihat saja langsung gambarnya. Pada dasarnya sudah kita pelajari ya di sistem basis data ya. Jadi masih di awal, masih pengenalan aja dulu tentang sistem berkas. Yang kita menyamakan persepsi istilah-istilah yang ada di sistem berkas itu dan sistem basis data ya ada yang sama gitu ya. Kalau kita lihat hubungannya antara record, ada file, ada fill gitu ya. Nah, kalau file itu ya gabungan dari record-record ini ya. Misalnya ini record 1, ini baris 1, ini record 1, ada record 2, ya ada record 3 ya baris 1. Nah, gabungan dari record-record ini adalah file gitu ya. Ini tabel, membentuk suatu tabel. File ini kan tabel ya, sama dengan tabel. File ini ya di dalamnya dari setiap record itu ada file 1, file 2, seperti tadi ya, file 1 itu pindah, file 2-nya tadi berapa tadi, 501 ya kalau nggak salah. Kemudian ada file 3, 300.000. Itu adalah file 1, file 2, file 3, dan seterusnya. Itu ya hubungannya. Kalau contohnya di sini adalah tipe tabel mahasiswa gitu ya. Kolom satunya adalah siswa ID, ini nilai filenya adalah 93.53.01 ya. Kemudian nama siswanya adalah Ari Wijaya sebagai fil 2-nya. Kemudian alamat siswa Jalan Ahmad Yani nomor 2 gitu ya, sebagai fil 3 dari record pertama ya, misalnya record pertama ini dari mahasiswa pertama ya. Kira itu hubungannya. Kemudian sistem berkas, file system ya. Pengaksesan membaca dan menulis ya, jadi dua-duanya baca dan menulis. Seperti di media penyimpanan itu kan di harddisk ada kepala baca dan tulis. Nah, jadi ya dua kegiatan itu masuk dalam istilah akses ya. Mengakses itu bisa membaca atau merekam, menulisnya gitu ya, menulis ke dalam disknya. Itu di sebaliknya dari disk ke kita itu yang kita lihat itu adalah membacanya ya, membacanya. Itu istilah akses. Ya, pengaksesan data file itu memerlukan aktivitas yang transparan untuk programmer aplikasi. Ya. Di sini sistem berkas menyediakan pendukung yang memungkinkan programmer mengakses file tanpa menyangkut perincian karakteristik penyimpanan dan peralatan pewaktu. Ya. Jadi kalau kita belajar dari sistem basis data, nah kalau kita menggunakan DBMS ya, DBMS Data Management System ya. Nah, kita kan nggak secara DBMS itu kan hanya antar muka itu ya, antar muka yang menghubungkan antara pengguna dengan data ya. Jadi secara tidak langsung gitu ya. Secara tidak langsung itu ya langsung dilihat gitu ya. Atau contoh yang lain, misalnya di sini perincian karakteristik penyimpanan atau apa ya contoh yang misalnya kita mahasiswa mengakses suatu data gitu ya, di SIA lah gitu ya, sistem informasi akademik yang gampang contohnya akses biodata gitu ya. Nah, pada dasarnya kan kita melihat kolom nama, kolom alamat ya, kolom lagi
nama orang tua gitu ya, biodata kita, tapi tidak ditampilkan karakteristik eh, penyimpanan atau karakteristik datanya yang disimpan itu seperti apa ya. Misalnya nama itu tipenya apa, panjang karakternya berapa, ya itu disembunyikan gitu ya, disembunyikan dari pengguna biasa untuk pengguna biasa. Seperti itu ya, jadi rincian karakteristiknya dipisahkan. Kemudian sistem berkas ini mengubah pernyataan akses file secara relatif menjadi instruksi input atau output level rendah. Nah, seperti kita ketahui kalau level rendah itu kan yang digunakan oleh bahasa yang dikenali oleh komputer ya. Bahasa yang dikenali oleh komputer itu adalah bit 0 dan 1 ya, dengan biner 0 dan 1. Nah, itu kalau kita menggunakan misalnya DBMS ya, DBMS itu kan masih menggunakan bahasa ya level tinggi lah gitu ya. Level tinggi ini kan yang bisa dimengerti oleh manusia gitu ya. Itu perintahnya kita menggunakan seperti itu, misalnya query gitu ya, select bintang from mahasiswa, nah itu kan bisa dimengerti ya. Kemudian nanti yang akan memprosesnya itu adalah sistem berkas ya. Jadi dia yang akan membuat instruksi, nah yang merubah dari perintah itu misalnya select bintang from mahasiswa itu ya diubah ke bahasa yang bisa dikenali oleh komputer, yaitu level rendahnya ya, supaya bisa diproses oleh komputer. Sama seperti untuk ya input atau output ya, sama ya, prinsipnya sama gitu ya, kan data outputnya bagaimana gitu ya, itu prosesnya sama. Jadi dari mengubah bahasa tingkat tinggi ya, dimengerti oleh manusia, ke dalam level rendah yang hanya dimengerti oleh komputer. Nah, kita kan susah nih kalau mengingat angka ya. Nah, misalnya contoh yang lain, misalnya domain gitu ya, domain. Misalnya Google gitu ya, Google kalau kita sebenarnya Google itu www.google.com gitu ya. Sebenarnya itu kan berupa angka ya pada dasarnya, tapi karena manusia ini kan suka susah ya untuk mengingat angka. Kalau nggak salah itu kalau kita pakai ping gitu ya di jaringan komputer itu, kalau Google ini 8 8 8 8 kalau nggak salah itu ya, berupa angka. Itu kan kadang-kadang susah itu ya kita hafal. Karena kita mengetik Google. Contoh lain Facebook, ini facebook.com itu ya, semua sebenarnya domain itu adalah angka ya, cuma diubah ke bahasa yang bisa dimengerti oleh itu ya. Jadi itu bagian sistem berkas yang bekerja ya di situ, yang mengubah ke bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer ya, atau sebaliknya dari komputer ke manusia. Kemudian lanjut. Nah, ini tanggung jawab sistem berkas itu banyak dan beragam ya. Yang pertama adalah pemeliharaan directory file yang mengidentifikasikan dan melokasi informasi. Kalau masih ingat materi yang sebelumnya, itu ada pernah disinggung, nah, kalau kita melakukan format di PC gitu ya, di disknya. Nah, kira-kira ini dulu lah, mungkin ada yang masih ingat. Kira-kira ada yang masih ingat nggak kalau kita melakukan format itu apa saja sih yang dibentuk oleh sistem operasi itu? Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Yang materi minggu kemarin, ingat nggak? Nah, nggak ada yang baca.
Oke, jadi kalau kita melakukan format PC itu kan biasanya akan membentuk sektor ya, sektor dan klaster yang baru ya, kontrak juga. Kemudian selain itu dibuat suatu tabel ya, tabel alokasi file ya, yang fungsinya untuk menyimpan informasi-informasi di mana data-data yang disimpan ya. Misalnya ada di satu, di sektor 3 gitu ya, di klaster 7. Nah, itu semua informasi itu disimpan di tabel alokasi file ya namanya. Nah, di sini kita lihat ini tanggung jawab sistem berkas itu banyak dan beragam. Yang pertama adalah pemeliharaan directory file. Nah, directory file ini adalah berhubungan dengan tabel alokasi file yang tadi yang dibuat pada saat melakukan format ya, pada saat pertama kali. Nah, kalau kita beli hard disk gitu ya, pada saat pertama kali kan masih belum terformat ya. Kalau kita ingin menggunakannya kan kita harus memformatnya dulu ya, supaya terbentuk sektor dan track ini yang baru gitu ya. Itu di awal. Mana di sini di directory file itu dia mengidentifikasikan dan melokasi informasi. Nah, ya, seperti yang tadi di tabel directory file ini menyimpan informasi-informasi dari data yang sudah tersimpan dan lokasi-lokasi mana yang masih kosong gitu ya. Jadi lokasi-lokasi mana yang masih kosong ini ya berarti kalau ada data baru yang ingin disimpan, maka sistem operasinya itu akan membaca, ya ini sistem operasi ya terserah mana-mana gitu ya, bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac gitu ya. Itu dia akan membaca tabel ini. Nah, kira-kira mana sih bagian yang masih kosong lokasinya. Nah, pada bagian yang lokasinya masih kosong ini, dia yang akan di situ akan disimpan data yang baru ya. Nah, itu fungsinya directory file. Nah, menurut kalian misalnya kalau directory filenya nih rusak, nah, apa yang terjadi menurut kalian kira-kira? Bisa kasih tanggapan? Kalau rusak mungkin datanya hilang, Pak. Hilang. Kalau yang lain gimana tanggapannya? Dan mau kasih tanggapan, karena temennya ini bilang datanya hilang. Mungkin nggak hilang, tapi nggak tahu di mana tempat nyarinya gitu, Pak. Ya, Soalnya nggak tahu alamatnya. ya jadi ya yang betul yang kedua ya. Ya, datanya nggak hilang, tapi informasi penyimpanan, lokasi penyimpanannya itu kan rusak ya, jadi nggak tahu. Jadi bakalan sistem informasinya itu nggak bisa mengakses, nggak bisa mengetahui lokasi data yang ingin ya. Jadi datanya nggak hilang, tapi informasi lokasi datanya itu yang error ya, jadi susah dicari. Nah, jadi yang betul yang mahasiswa temennya ini buat. Ini nggak kelihatan sih namanya. Kemudian yang kedua itu ya tanggung jawab sistem berkas. Yang kedua adalah menentukan lintasan aliran data antara memori utama dan penyimpanan tambahan secara penyimpanan. Jadi proses perpindahan data dari memori utama itu kan penyimpanan utama ya, dari RAM ke penyimpanan tambahan itu yang sekunder, bisa disk, bisa flash disk. Itu merupakan tanggung jawab dari sistem berkas. Ya. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan komunikasi antara CPU dan media penyimpanan atau sebaliknya. Jadi termasuk tanggung jawab dari sistem.
Mana proses penyimpanannya itu kan yang tadi sudah dijelaskan, tadi ada perubahan. Misalnya tadi bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah itu ya, yang hanya bisa dimengerti oleh komputer, itu masuk ke dalam ini ya, jadi tugas dari sistem bekas koordinasi. Masih ada yang suara kurang jelas, gimana ini? Jelas kok Pak. Nah, saya mungkin dengar jelas. koneksi aja ya, mungkin yang ada di room chatnya ini. Oke, lanjut. Ini pokok-pokok bahasan ya di dalam berkas. Yang pertama adalah jenis-jenis informasi yang diperlukan dalam file itu harus ditentukan sebelum merancang file ya. Kemudian informasi dapat dinyatakan dalam bentuk kode untuk hemat ruang penyimpanan file data ya. Tadi ya, mengatur, pokoknya di awal itu mengatur panjang karakter datanya ya, itu harus tepat ya, seperti itu. Informasi-informasi itu yang perlu kita rancang supaya nanti untuk kedepannya ya, selain nggak boros gitu ya, jadi proses pembuatan kembali datanya bisa tepat. Dan informasi yang disimpan dalam file sebaiknya hanya informasi yang digunakan sekarang dan kira-kira pasti digunakan pada waktu dekat. Nah, misalnya informasi apa ya, kalau di informasi akademik, nah data alumni ya, data alumni atau data mahasiswa. Data mahasiswa itu kita bisa pisahkan mana yang data alumni dan mana yang data mahasiswa yang masih aktif. Nah, itu ya. Data alumni kan istilahnya jarang kita gunakan gitu ya. Mungkin digunakan nanti sekali setahun gitu ya, pada saat melakukan backup data gitu ya, atau pada saat melakukan akreditasi gitu ya. Biasanya dibutuhkan itu data alumni ya, misalnya sudah berapa banyak lulusannya kan ya, lulusannya ada lulusan tepat waktu. Nah, itu semua dihitung di akreditasi ya. Nah, itu data-data seperti itu tetap harus disimpan ya, meskipun jarang, karena nanti pasti akan digunakan kembali. Nah, untuk yang dipisahkan tadi kan ada data alumni dan data mahasiswa itu yang masih aktif. Nah, itu ya sebaiknya data yang masih aktif ini ya dibuat ya antara dua inilah gitu ya, data tabel alumni dan tabel mahasiswa aktif ini dibuat tabel yang berbeda gitu ya. Di tabel yang satu yang sering digunakan ya, kira-kira pasti digunakan pada waktu dekat. Nah, kemudian yang kedua adalah cara penggunaan file akan mempengaruhi apakah file disusun secara acak dan berurutan ya, mempengaruhi juga ya. Kemudian bagian pemrosesan data bertanggung jawab atas pengamanan data ya, dan membatasi siapa-siapa yang berwenang mendapatkan file tersebut, tabel tersebut. Nah, kalau kita membuat aplikasi gitu ya, itu biasa ada istilahnya adalah level pengguna, level user ya. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat mengakses, bukan level user, level akses ya namanya. Siapa saja yang bisa menggunakan atau bisa mengakses tabel-tabel tertentu di dalam media penyimpanan itu. Itu contohnya yang nggak berhubungan dengan tabel database misalnya. Di Windows misalnya ya, kita ingin melakukan sharing gitu ya, sharing file ya, sharing file antar komputer atau masih dalam satu perangkat yang sama. Nah, di Windows kan bisa berbeda, kalau kita login kan bisa berbeda ya, berbeda guys ya, ada kita sendiri atau kita buat user yang berbeda. Nah, itu kan kalau kita login, nah itu kan kadang-kadang isi dari media penyimpanan
meskipun satu perangkat gitu ya, bisa saja berbeda ya. Nah, misalnya data saya itu saya tidak tampilkan di untuk yang akun atau user apa user tamunya gitu ya. Nah, itu bisa saja user tamunya mungkin ditampilkan ya hanya bawaan dari Windows-nya saja yang ditampilkan, itu bisa. Kan itu contohnya ya, jadi memiliki level akses yang berbeda-beda ya. Kita bisa mengatur level akses pada saat melakukan sharing file ya, sharing file atau data atau folder di dalam Windows. Dan itu berlaku juga ya untuk yang sistem operasi lain, misalnya di Mac ya, seperti itu juga. Misalnya suatu data kita atur hanya bisa di read aja, bisa dibaca saja, ya otomatis kan yang menerima sharingan tersebut kan, sharing data tersebut hanya bisa membaca saja, tidak bisa melakukan edit data atau menghapus datanya ya, bisa. Jadi itu memiliki kewenangan ya. Kemudian jenis-jenis file ya, jenis file ini digolongkan menurut cara organisasinya itu bisa secara berurut ya, file berurut atau sequential ya, sudah kita ya apa ingat istilahnya sequential itu berurut, dan atau file acak ya, random. Kemudian file data itu bisa juga kita golongkan menurut jenisnya ya. Yang pertama adalah file induk, ada file transaksi, ada file penunjang, kemudian ada file riwayat hidup, historinya gitu ya. Kemudian ada file data transaksi, ada file kesalahan, yang kira-kira data-data yang error itu biasanya akan disimpan di file kesalahan. Ada file laporan, pencetak, file sementara, file pustaka, ada file kerja, ada file program. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Jadi file induk ini adalah file yang terpenting pada suatu sistem ya. Jadi sebuah file induk merupakan file yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contohnya di sini, sistem rumah sakit itu menyimpan file atau tabel ya, istilah file itu ada tabel induk tentang catatan pasien gitu ya. Jadi data-data pasien, catatan penyakit, tabel penyakitnya, atau tabel-tabel lainnya ya. Misalnya di sistem informasi rumah sakit. Biasanya sistem informasi rumah sakit ini apa ya, cakupan datanya itu sangat banyak ya. Saya pernah download itu aplikasi sistem informasi itu ada yang memang di boleh digunakan siapa saja itu ya. Saya lupa namanya. Tapi nanti bisa cari-cari kalau pengen tahu ya cari-cari di internet gitu ya. Filenya kemarin yang terakhir tahun yang lalu itu saya download filenya itu sekitar ukurannya ya sekitar sekian nah, apa aplikasinya kan di dalam datanya itu di dalam aplikasi itu banyak data-data ya, data banyak tabel yang banyak data-data ya otomatis kan database-nya banyak sekali entitas yang relasi di dalam. Kita membuat aplikasi kan tabelnya nggak banyak gitu ya. Beda dengan sistem sangat banyak entitas. Salah satunya contohnya ini tadi adalah catatan pasien, catatan penyakit ya, tabel lainnya. Kemudian jenis informasi pada file ini cenderung besar, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. Datanya ya dinamis gitu ya. File ini selalu diperbaharui dengan menggunakan file transaksi. Untuk aplikasi yang besar itu biasanya nggak terlalu file induknya ya.
data. Kan dia akan disimpan dulu di file transaksi ya. File transaksi. Ini file transaksi. File transaksi ini adalah berisi informasi yang digunakan untuk memperbaharui file induk. Jadi contohnya rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar pajak listrik itu akan membentuk file transaksi, akan dimasukkan di file transaksi. Karena kan sudah bayar nih, tapi belum diperbaharui di file induknya atau file master. Misalnya ini bisa diatur, bisa dijadwalkan, misalnya sekali itu catatan pada file transaksi itu digunakan untuk memperbaharui report pada file master. Jadi sifatnya tadi ya, ada yang tadi batch ya, jadi berbarengan gitu ya, jadi dijadwalkan dan diubah berbarengan, daripada diubah satu persatu kan ada waktu lagi ya. Kalau berbarengan langsung diubah ya, baik diinputkan di file induk, prosesnya lebih cepat dan kerja dari server yang juga ya. Jadi biasanya file transaksi ini kalau menggunakan data yang banyak ya, nah bayangan kita kan belajar untuk jumlah data yang banyak ya, sistem. Kalau hanya datanya sedikit ya langsung saja ya, nggak ada, karena nggak ada salahnya langsung ke file induk ya. Nah ini kan untuk jaga-jaga karena datanya sangat banyak gitu ya, supaya tingkat ketelitiannya lebih tinggi, menghindari kesalahan ya, sebaiknya disimpan di tabel yang berbeda, misalnya tabel transaksi, nanti dijadwalkan kali atau 2 hari sekali. Nah itu tergantung aktivitas dari sistemnya ya. Kalau sering ya bakalan apa ya, lama itu proses penjadwalannya gitu. Jadwalan ini sebenarnya tugas dari administrator database ya. Kemudian file data transaksi pada umumnya berkas diperbarui secara online ya. Perubahan-perubahan dilakukan segera setelah kejadian, kita edit ya, langsung diubah gitu ya, langsung seketika gitu. Atau ya langsung berubah database-nya, isi database. Informasi tentang pasien baru itu dimasukkan melalui aplikasi gitu ya. Jika file rusak atau hilang dan ada rekaman lainnya, jika itu terjadi tidak mungkin dapat dibuat file dengan data yang tepat. Kan mencegah, untuk mencegah aja sih, supaya tingkat kesalahan itu minimal mungkin. Alternatif setiap terjadi transaksi suatu catatan sebaiknya ditulis dalam file data transaksi, bisa disimpan di disk. Di sini ya piringan kan berat ya, disk atau pita ya tidak digunakan ya sekarang ini. Data tersebut dapat digunakan bersama-sama dengan file induk pendukung buat file-file yang hilang atau rusak. Jadi istilahnya di restore kembali ya. Kalau ada data yang rusak atau hilang gitu ya, restore kembali ke data kita sudah backup sebelumnya gitu ya. Kita ingin merestore kembali, salah gitu ya, nggak kita capek-capek lagi mencari data. Caranya sudah ada. Kemudian ini kerja dari hubungan antara tipe-tipe file. Jadi file master itu ya terpisah gitu ya. Jadi file master nanti ada source program, ada program pengurutannya ya. Kita pelajari nanti di bagian pengurutan rekaman gitu ya. Salah satu tekniknya itu kita urutkan dulu gitu ya. Filenya masih acak gitu ya, tapi kita urutkan. Nah, supaya proses nanti pembacaan kembalinya itu lebih cepat ya. Kita urutkan, salah satu triknya itu kita urutkan dulu.
Kemudian nanti kita akan pelajari ya, lihat contohnya di materi sebelumnya. Setelah ini ya. Selanjutnya itu, nah tengah-tengahnya ya program ini yang akan mengatur segala sesuatu kerjanya ya, jadi koordinatnya apapun itu diatur oleh program ya. Jadi alurnya gitu ya. Jadi ada tabel transaksi. Nah ini kalau untuk melakukan pengupdatean data di file master ya lewat programnya gitu ya. Programnya bisa query-nya gitu ya. Itu masuk di program. Jadi dari program itu mau diapakan, bisa berupa file laporan atau file-file yang lain itu bisa didapatkan ya dengan mengakses file master dan file master atau file induk dan file transaksi ya. Kemudian file kesalahan ya, selama file transaksi diproses untuk menunjang file ini mungkin ditemukan kesalahan pada rekaman transaksi yang lolos dari proses sebelumnya ya. Mungkin awalnya ya lolos gitu ya, nggak salah ya. Ini disimpan dulu di file kesalahan. Setelah ditelusuri, oh ini salah, disimpan dulu di file kesalahan. Kemudian menghentikan program setiap kali terjadi kesalahan dan memunculkan kesalahan dinilai tidak menguntungkan, sehingga setiap kesalahan direkam pada file kesalahan. Jadi, nah ini tidak menguntungkan nih, maksudnya kita ubah, ketemu ada yang salah kita ubah, kita perbaiki, ketemu lagi yang salah kita perbaiki, ketemu yang salah kita perbaiki lagi. Itu satu persatu gitu. Jadi kurang bagus gitu ya. Nah, sebaiknya seperti tadi ada istilah batch tadi ya, jadi dikelompokkan. Jadi dikumpulkan dulu file kesalahannya, nanti diperbaiki ya secara berbarengan. Terus, ya. Kemudian file laporan atau pencetak. Nah ini misalnya kalau kita ingin menggunakan satu printer, nah nanti kalau ada beberapa aktivitas ya yang ingin mencetak berbarengan, nah itu aktivitas tersebut akan disimpan di file laporan ya. Pokoknya misalnya kalau kita ingin mencetak misalnya di pakai aplikasi Canon gitu ya, printer Canon misalnya kan ya nggak bisa berbarengan gitu ya, satu printer mencetak beberapa file gitu ya, pasti mengantri gitu ya, mengantri. Kalau kita buka rekam istilahnya, pokoknya di sudut bawah itu kan dari layar komputer itu kan bisa kita cek ya antrian dari data-data yang atau file-file yang mengantri akan di print gitu ya. Ini disimpan di file. Kemudian file sementara ya, file sementara ini suatu file sementara penyimpanan data berupa piringan atau pita yang disiapkan untuk pemrosesan peralihan sementara yang dapat dibuang, dipakai sementara, simpan dulu datanya, dan ya kalau sudah nggak dipakai ya dikosongkan lagi ya, dibuang datanya, bisa dipakai oleh menyimpan data-data yang lain ya. Kemudian file penunjang backup, nah ini backup. Kemudian file penunjang backup ya, backup juga jangan sampai lupa ya, kalau nggak backup ya data-datanya ya ini akan dikembalikan seperti kondisi di awal. Kemudian history juga ya, history informasi-informasi yang yang diperlukan ya untuk membuat laporan itu. Misalnya ini contohnya informasi tentang pasien yang keluar itu tidak perlu disimpan pada file yang sekarang ada ya, jadi dipisahkan tabelnya. Karena yang sudah keluar ya keluar ya sudah keluar gitu ya datanya. Tabelnya sudah jarang digunakan. Nah, makanya dipisahkan di tabel yang berbeda karena jarang digunakan. Mungkin akan digunakan untuk ada laporan gitu ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam tabel riwayat hidup ya, story-nya. Kemudian organisasi file ya, organisasi file nanti yang akan kita pelajari itu kalau kemarin kan atau tadi sudah dijelaskan ada contohnya yang
Pita magnetik itu ya sifatnya sekuensial, ada yang aksesnya langsung itu adalah disk ya. Ini reorganisasi ya, reorganisasi kan sudah dijelaskan tadi. Nanti akan kita pelajari juga organisasi filenya ya di pertemuan berikutnya. Oke, ini macam-macam metode pengaksesan. Kalau udah kalian pelajari itu kan ada link list ya, mungkin sudah pernah dipelajari di struktur data ya, algoritma dan struktur data kan ada link list. Itu metode pengaksesan file yang sifatnya ya ada yang indeks, berindeks, ada yang random seperti itu sifat. Oke, ini ringkasannya. Kira-kira materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Ini masih pengenalan dulu lah. Mungkin ya minggu depan sudah langsung ke sistem berkasnya ya. Ini kira-kira ada pertanyaan? Ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Banyak sekali yang keluar masuk ya penjaringannya ya, Kak Amin dan juga. Oke, mungkin kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan. Oke, kalau ada yang bingung bisa ditanya-tanya lah di grup ya. Yang lain tahu juga sebenarnya apa. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. To change your